Selamat sore teman-teman. Senang juga di sini ada dari majelis, ada Bang Joshua, ya Kak Joshua. Tidak tahu apakah ada lagi yang lain. Ini Kak Joshua ini dulu zaman saya masih pemuda ini, ya. Sekarang udah jadi majelis ya. Masih pemuda. Ada Vina juga. Oh, ada Vina. Oke, Vina juga majelis. Oke, ya. Oke, baik. Ya. Jadi tema kita ini sangat menarik. Saya akan share screen aja langsung, ya. Jadi saya kasih judul apa namanya, Free Thinker, Introduction to Fastest Growing Religion. Jadi memang seperti judulnya, memang ini cuma bisa introduction ya, karena ini sangat luas topiknya sebenarnya, ya. Nah teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat definisi tadi yang diberikan, ya nggak ada salahnya jadi free thinker ya. Kita juga orang Kristen juga harus jadi free thinker, ya. Cuman yang kita maksud dengan free bukan free secara arbitrary, ya. Free secara arbitrary itu adalah free yang netral, gitu. Kenapa begitu? Karena nggak ada manusia yang netral, gitu ya. Ya. Perspektif free thinker is not a free thinker, is non-existent, gitu. Nggak ada itu. Ya, yang namanya manusia kita hanya bisa melihat dari satu perspektif. Kenapa? Ya karena kita manusia. Misalnya kalau kamu masuk ke satu ruangan, kamu nggak bisa punya omnipotent view gitu ya. Jadi misalnya kamu bisa lihat ruangan itu semuanya ya, 360 derajat view, kan nggak bisa. Ya, kalau kamu melihat ke kanan, kamu tidak melihat yang sebelah kiri. Kalau kamu melihat sebelah kiri, kamu itulah hakikat manusia. Jadi free kita dibatasi dengan kemanusiaan kita ya. Jadi sebagai orang Kristen, yang kita maksud dengan free itu bukan hanya free secara arbitrary, tapi juga free to love, ya, free to obey, free to serve, free to glorify God. Nah, coba memang the notion of free to glorify God itu sudah hilang dalam masyarakat sekuler gitu kan. Ya, padahal secara teologis the most free human activity is to worship God. Ya. Or the most freeing human activity is to worship God, to think about God. Ya, nah itu yang mungkin bagi masyarakat sekuler itu nggak diterima lagi gitu. Jadi seolah-olah kalau orang berpikir soal agama itu adalah orang yang namanya dalam bondage, ya, orang yang terkekang gitu ya. Harus begini, harus begitu. Tidak. Sebenarnya justru teologi itu adalah bertujuan untuk memerdekakan kita, karena bahwa kita tidak merdeka pun kita nggak tahu, ya kan? Ya, kita nggak mengerti hakikat kemerdekaan. Jadi situ ada unsur humility sebenarnya. Bahkan thinker, ya, to think itu juga sebenarnya bukan berarti sekedar berpikir, kan? Nggak ada yang berpikir. Kita bukan komputer, ya. Kita berpikir dari satu titik ke titik lain. Nggak. Kalau komputer kan hanya memproses data, ya. Komputer itu harus diberikan purpose, baru dia berproses. Kalau kita manusia, kita sejak awal sudah punya purpose gitu ya kan. Malah kita punya multiple purpose. Malah kadang-kadang juga conflicting purpose gitu. Namanya manusia ya kan. Ya ada emosi segala. Kalau komputer kan enggak. Dia pokoknya dikasih satu purpose gitu ya, kayak AI-nya Google gitu ya. Asal dikasih satu purpose, nah dia akan memenuhi purpose itu. Makin banyak datanya, makin bagus gitu ya, untuk dia bisa mengerjakan tugasnya. Kalau sempurna datanya, sempurnalah kesimpulannya untuk purpose itu aja ya. Itu makanya ada buku saya baca, kalau komputer dikasih satu tugas untuk membuat kancing peniti, mungkin manusia akan punah gitu ya. Jadi kalau ada AI dikasih tugas membuat kancing peniti, manusia punah. Karena apa? Dia akan menggunakan seluruh besi yang ada untuk membuat kancing peniti. Jadi nggak ada lagi kalau dikasih free gitu. Jadi besi untuk buat buat pakai, buat keperluan lain itu hilang semua, diambil semuanya. Bahkan mungkin kalau perlu besi yang dalam tubuh manusia pun diambilnya untuk bikin kancing peniti gitu. Karena tugasnya cuma satu, kancing peniti. Itulah namanya
karena dia tidak memiliki purpose sebenarnya, tapi purpose itu dititipkan sama dia oleh kreatornya, kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara mendasar nggak ada salahnya untuk jadi free thinker ya. Cuman bagi kita thinker itu tidak terlepas dari eksistensi kita sebagai orang yang diciptakan untuk memuliakan Tuhan ya, itu yang kita yakini. Tapi coba kita lihat dulu sendiri. Nah, ini general definition ya. Jadi ini beberapa definisi yang perlu kita paham. Saya ambil dari Freedom Rising ya, jadi bukunya Welsell ini dari Cambridge University Press. Dikatakan ateis itu adalah confirmed ateis ya. Jadi mereka yang namanya ateis itulah yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, tidak percaya ada Tuhan gitulah. Itulah yang namanya ateis. Jadi dia confirm. Ya, dia bukan katakanlah orang yang holding the judgment. Nah, itu kan yang dia nggak ngambil kesimpulan. Nah, itu namanya agnostik. Ya. Dia nggak tahu gitu. Kalau ini dia menyimpulkan tidak ada Tuhan. Ya. Kalau dikatakan apakah dia tahu Tuhan tidak ada? Biasanya akan dijawab mengetahui Tuhan tidak ada itu bukan pengetahuan, ya kan? Ya, mengetahui sesuatu yang tidak ada kan bukan pengetahuan kan? Jadi mereka tidak akan bilang mereka tahu itu, ya mereka hanya bilang bahwa mereka tidak percaya bahwa itu ada, ya karena itu makanya kita ditantang gitu, yang kamu tahu Tuhan ada, yang kamu ketahui itu apa gitu. Ya berarti kamu harus buktikan. Jadi orang ateis mengatakan mereka nggak akan membuktikan bahwa Tuhan nggak ada, karena yang nggak ada nggak bisa dibuktikan. Tapi yang mengatakan Tuhan ada, ya itu yang harus membuktikan. Nah, itu jadi memang ya masuk akal gitu ya. Jadi memang yang mereka tuntut itu benar gitu. Nah, kalau yang non-religious itu adalah person who believe in God, ya, but rates the importance of God as 8 to 10 ya. Jadi kalau 10 itu yang tidak terlalu penting ya, 1 itu very important kira-kira gitu ya. Ya. Jadi itu yang non religius ya, Tuhan ada tetapi ya nggak terlalu penting lah ya. Tidak berefek gitu ya. Misalnya saya sukses atau nggak sukses, mau Tuhan ada mau Tuhan nggak ada ya sama hasilnya. Ya gitu ya. Kalau non-practicing religious person adalah religious person who believes in God and is non-practicing or non-religious person who believes in God, ya is non-practicing. Jadi dia percaya kepada Tuhan, ya tapi tidak mempraktekkan, ya jadi atau dia tidak religius tapi dia percaya Tuhan, gitu ya. Jadi dan dia tidak mempraktikkan. Jadi pokoknya dia intinya adalah mau dia religius atau tidak religius ya, tapi dia nggak mempraktikkan agamanya ya. Nah baru yang mungkin selebihnya adalah practicing religious person. Nah ini kategori yang dibuat oleh para sosiolog untuk menjelaskan ya berbagai macam kelompok orang di dunia ini. Nah, tadi sudah diikuti sama Christine, saya ikuti artikel yang sama nih ternyata ya. Jadi ini sama kan Channel News Asia ya, dari Dr. Matthews tadi ya. Jadi dari Institute of Policy Studies tadi. Ya, jadi free thinker di Singapura itu adalah, ini saya ambil dari Humanist Society of Singapore ya, a community guided by reason, informed by evidence, and driven by compassion. Nah, apa yang menarik dari definisi ini? Yang menarik adalah bukan hanya reason dan evidence ya, tapi juga ada compassion-nya. Jadi community of free thinker ini kalau konteks Singapura itu adalah komunitas yang bermoral. Nah ini sama dengan ya tren yang terjadi di Barat ya, bahwa gini, orang yang tidak beragama itu dalam konteks sekuler itu punya virtue ya dan juga bermoral. Dengan satu konteks ya begini, bahwa
adalah mungkin, saya ulangi ya, adalah mungkin untuk memiliki good life, ya, without any reference to divine. Ya, jadi adalah mungkin untuk memiliki hidup yang berkualitas, yang bermakna, yang bahagia, tanpa harus ada referensi, ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu adalah katakanlah the plausibility context of Western society, ya, hal yang bagi mereka make sense, gitu ya. Nah, mungkin ini agak beda dengan misalnya di katakanlah yang negara yang juga cukup makmur, katakanlah Qatar gitu ya, atau Uni Emirat Arab yang nggak kalah secara sains dan teknologi dari Barat, tapi orang di sana, masyarakatnya ya, akan sulit memahami ada good life without reference to God or even reference to Islamic faith, gitu, ya. Nah, itu hanya bisa dipahami secara sosiologi. Sama kayak di Indonesia juga begitu. Belum mungkin kalaupun ada itu belum bagian daripada sociological reality, ya, masih hanya marginal, ya, marginal opinion, itulah kita bilang, ya, atau dissenting opinion, minority report, gitu istilahnya, ya. Tapi kalau di Barat itu sudah begitu, ya. Nah, itu makanya di Singapura juga sudah begitu katanya di kalangan kaum humanis ini, ya. Jadi tadi sudah dikutip, people rely less on religion to provide them explanations of the many things that happens in life, but instead look to the sciences, ya. Jadi tentu saja begini, agama itu secara umum memberikan penjelasan tentang kehidupan. Nah, gitu ya. Jadi sains sebenarnya nggak ada dia menjelaskan kehidupan, ya. Jadi cuman apa yang ada di sains itu kemudian direkonstruksi secara baru untuk menggantikan fungsi agama sebelumnya, ya. Tentu saja hal ini pasti mengandung unsur tadi rekonstruksi. Jadi harus ditata ulang, ya, kumpulan itu, ya, kumpulan kesimpulan daripada sains itu. Nah, cuman begini, sama juga seperti di Barat, ini menarik ya, di Singapura juga. But often they may have some nominal acceptance of some of the religious core beliefs or practice. Jadi dia tidak anti, misalnya merayakan Christmas dengan teman-teman, gitu ya, sebagai inilah ya, sebagai social interaction lah, gitu ya. Pada saat mungkin Hungry Ghost Festival ikut juga merayakan misalnya, ya. Pada saat Imlek, ya mungkin kalau ada sembahyang kepada nenek moyang, ya juga sembahyang kepada nenek moyang, ya. Itu hanya sebagai bagian daripada tradisi, ya, tradisi pergaulan. Jadi dikatakan, even if they don't hold steadfast to many of these, they are probably open at some point in their life to explore their faith further, or may find comfort in some of the ritual of the religions. Ya, jadi ya mungkin mereka datang juga ke GPBB gitu, temannya menikah juga dia ikut, ya senang juga, ya, nggak anti gitulah. Nah, ini memang agak berbeda, ya, ada spesies lain yang agak anti, tapi banyak. Pasti teman-teman juga ada begitu kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di GPBB yang menikah, itu banyak yang ikut. Saya pernah satu kali ini konferensi gitu ya, para teolog di Nottingham gitu ya. Nah, saya ngomong-ngomong, saya kan ahli bar, saya ngomong-ngomong ketemu dengan ahli ini Bonhoeffer, ya, spesialisasi Bonhoeffer dari Aberdeen. Lalu kami ngomong-ngomong, setelah kami ngomong, saya bilang, kamu dari gereja mana? Saya bilang gitu. Terus dia bilangnya, oh, saya ateis katanya. Tapi dia ahli teologi Bonhoeffer gitu. Jadi menarik, ya. Jadi tidak anti gitu, tapi dia malah menghargai itu sebagai bagian dari pemikiran, gitu, bagian daripada apa katakan ini. Coba saya inikan dulu ya. Ini kayaknya kamera saya agak sedikit mati hidup. Yang mana ini kamera saya?
Nah, sudah kelihatan? Ya, ya, Bang. Ya. Jadi ini saya pakai penyambung. Takutnya karena penyambung itu jadi dia kameranya putus-putus gitu ya. Jadi saya sekarang pakai ini aja langsung. Nah ini saya ambil dari Humanist Society ya. Jadi ini di Singapura. Mereka mencoba merangkul yang tadi sudah disebut oleh Christian juga, yang 20% itu ya. Ini kalimat mereka ya. Contohnya ini salah satu pendirinya, namanya adalah Paul Tobin ya. I find sometimes morality from on high taught to you may not be right after all. And sometimes you have to think for yourself what is moral and immoral. So that was my step away from religion. Ya, jadi dia ini cerita sini kalau kalian pergi ke website itu ada juga kesaksian mereka ya. Kesaksian pertobatan menjadi free thinker. Jadi ada juga. Jadi mereka bikin community dan lihat mereka juga melayani gitu ya, melayani orang-orang gitu ya, berbuat baik. Dan dugaan saya ada juga sih orang Kristen yang masuk ke dalam ini. Ya mungkin dalam rangka penginjilan juga, saya nggak tahu ya. Tapi mungkin juga dia memang free thinker juga ya. Nah tadi sudah disebutkan. Ini mereka mengatakan bahwa untuk mengcater yang 20% ini. Dan ini sebenarnya menarik ya, bahwa gejala ini global ya. Kalau kita lihat yang ateis itu adalah merah ya. Cuma yang gejala global ini agak sedikit beda di negara-negara ortodoks. Misalnya seperti Rusia, ini ateis itu malah menurun. Jadi kayak ada bandulnya ya. Tapi kalau di China, di Australia, di Amerika kita tengok yang merah itu naik semua, ya kan, naik semua. Dan naiknya semua itu berseiringan dengan menurunnya practicing religion yang biru, ya. Kita lihat itu kan ketemu ya. Nah, ini kelihatannya sama kayak di Rusia juga begitu. Ketika practicing religion itu juga menaik, ateisnya turun gitu. Jadi ini gejala yang menarik ya. Nah, sebenarnya ateisme ini memang agak meningkat di beberapa negara barat, tapi juga yang yang sinik civilization ya. Sinik civilization itu misalnya China, Taiwan, Singapura juga mungkin termasuk, kemudian Jepang ya, Korea ya. Ya, tapi di negara di bagian-bagian yang African civilization itu malah turun sekali. Kayak negara-negara Afrika, juga Amerika Latin nggak terlalu berkembang. Kemudian juga di negara ini ya, Orthodox civilization ya, negara-negara Eropa yang lalu ya. Seperti katakanlah Bulgaria gitu, Yugoslavia gitu, Rusia. Nah itu nggak terlalu berkembang, malah kekristenan yang berkembang di sana ya. Jadi ini fenomena globalnya. Tapi secara umum memang jumlah ateisme itu memang meningkat ya, jumlahnya meningkat. Karena kemungkinan besar yang di Rusia ini, kalau ini kan statistik, kemungkinan besar ateisme yang turun ini adalah ateisme yang sebenarnya tidak free, ya, ateisme yang mungkin dulu dipaksa oleh negara gitu ya. Nah, mungkin saya akan lihat dulu satu ayat Alkitab yang menolong kita untuk memahami ya, sebenarnya bagaimana sih firman Tuhan melihat gejala antara pikiran dan wahyu lah kalau kita bilang ya. Roma 1:20-23 dikatakan begini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya ya, dari Tuhan gitu ya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak dari pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Seolah-olah mereka penuh hikmah, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, kalau di sini kan ada semacam indikasi bahwa sebenarnya
Tuhan itu bisa dikenali dari dunia ini, ya, bisa dikenali dari dunia ini. Tapi memang begini, seperti juga tertulis di sini, pengenalan akan Tuhan, ya, pengenalan akan Tuhan berdasarkan dunia ini tanpa Tuhan sendiri turun untuk menyatakan dirinya, itu pasti akan menjadi pengenalan yang keliru. Ya, dan itu yang terjadi dalam agama-agama. Jadi termasuk juga dalam agama Kristen, ya. Jadi agama sebenarnya mendistorsi Tuhan, termasuk agama Kristen. Nah, itulah sebenarnya makanya iman kita itu yang ingin mengenal Tuhan memang didasarkan murni kepada wahyu atau didasarkan murni kepada penyataan Allah. Ya, jadi kalau bukan Allah yang menyatakannya, pasti ada terjadi proses distorsi. Jadi alam semesta ini pun menyatakan Allah harus melalui pewahyuan. Bahkan kalau kita katakan bahwa alam menyatakan Allah, itu kita ketahui karena wahyu menyatakannya. Saya ulangi ya, bahwa Allah dinyatakan melalui alam semesta, itu kita ketahui karena wahyu, yaitu Roma 1 ini menyatakannya kepada kita. Karena itulah sebenarnya saya sendiri sebagai sebagai teolog, saya itu punya prinsip bahwa sebenarnya tidak ada natural revelation, ya, tidak ada natural theology sebenarnya, ya. Memang Calvin bilang ada, tapi saya nggak setuju dengan Calvin. Ya, menurut saya Calvin keliru, ya. Tidak ada natural theology, tapi yang ada adalah theology of nature. Saya ulangi, apa bedanya itu? Kalau natural theology itu berarti hanya dengan alam semesta, hanya dengan wahyu umum, kita bisa menyimpulkan tentang Tuhan. Saya bilang enggak. Pasti akan berlaku Roma 1, 20-23 ini. Kita akan mendistorsikan Tuhan. Jadi akan ada judgment di situ. Tetapi kalau Allah menyatakan dirinya melalui wahyu khusus, makanya kita bisa membuat wahyu umum itu menjadi sesuatu yang katakanlah mengilustrasikan Tuhan dengan benar, gitu kalau saya katakan ya, atau menjadi perumpamaan tentang Tuhan, ya. Jadi the parable of the truth, kalau saya bilang gitu ya. Jadi, nah di dalam hal itu maka ada theology of nature, ya, bahwa nature sebagai parable daripada kebenaran Tuhan. Tetapi Wahyu 1 ini menjelaskan dengan jelas bahwa semua penjelasan tentang Tuhan yang dikonstruksi oleh manusia pasti mengalami distorsi. Itulah makanya kalau free thinker mencoba mencari kesalahan agama, dengan gampang akan ditemukan. Ya, saya ulangi ya. Jadi kita nggak usah bela agama, termasuk agama Kristen, nggak usah dibela. Banyak kesalahan agama Kristen, ya. Karena dasar kita bukan agama Kristen, bukan agama Islam, Buddha, tapi dasar kita adalah wahyu Tuhan. Yang kita yakini bahwa wahyu Tuhan itu secara puncak diberikan dalam Yesus Kristus dan disaksikan oleh Alkitab. Saya ulangi ya, bahwa wahyu Tuhan itu secara puncaknya adalah Yesus Kristus, ya, dan itu disaksikan, ya, witness-nya itu adalah firman Tuhan, itu Alkitab, ya. Jadi karena itulah makanya kita sendiri tidak akan memperdapatkan seperti itu. Tetapi kita jadi ngerti bahwa kita pun harus mengkritik agama, termasuk juga mengkritik agama Kristen, ya. Nah, cuman katakanlah sebagai orang Kristen ya kita harus membela, ya. Ya, jadi ada sikap namanya apologetik, ya. Itu kalau kita berdiskusi ya kita nggak bisa hanya sekedar oh ya sama semua, enggak. Tapi kita juga harus ada apologetic, ya, an activity of Christian mind which attempt to show that the gospel message is true in what it affirms, ya. Tapi saya sendiri termasuk orang yang percaya bahwa apologetic itu ya hanya itu, cuma apologetic,
Ya, tidak akan bisa merubah orang itu apologetik. Ya, jadi saya tidak percaya kepada apologetik. Ya, saya percaya kepada Yesus Kristus, kira-kira gitu. Ya, jadi iman saya, tapi ya apologetik itu adalah bagian daripada studi, bagian daripada tradisi gereja. Jadi ada diskursus apologetik yang bisa kita hargai. Ya, tidak perlu dijadikan jadi satu dogma ya. Jadi karena itu juga bagian daripada saran Rasul Petrus ya, dikatakan but in your heart reference Christ as Lord, always be prepared to make a defense ya, apologia to anyone who calls you to account for the hope that is in you. Jadi harus ya siap-siap sedia untuk memberikan apologia ya. Jadi kita harus ada kayak mungkin yang bulan lalu thinking faith ya gitu. Jadi iman kita bukan iman yang buta tapi iman yang berpikir. Tapi bukan iman yang didasarkan kepada pikiran. Tapi iman yang berpikir. Jadi faith seeking understanding. Jadi memang fondasinya adalah iman. Ya, kita tidak mau membela diri bahwa memang kita sejak awal memang sebagai orang yang beriman, tapi iman kita bukan iman yang buta, bukan iman yang dogmatis, tapi iman yang merdeka, ya, iman yang mencari kebenaran, iman yang terbuka, iman yang free thinker. Jadi free thinker faith. Jadi kita tidak mempertentangkan itu. Nah, kenapa terjadi free thinker? Ya, jadi ada 4 gejala besar atau tantangan besar ya yang membuat free thinker makin banyak. Ya, pertama semakin dekatnya filsafat dan ateisme adalah dengan orang banyakan ya. Jadi buku-buku banyak ya, bahkan semakin populer. Ya, Richard Dawkins ya, bisa menerjemahkan ya apa namanya Christopher Hitchens juga gitu ya, banyak. Jadi itu semakin populer, orang semakin banyak membaca ya. Kemudian juga kemajuan sains dan pengetahuan populer ya. Jadi ini bingkainya bahwa banyak hal bisa dijelaskan dengan sains dan pengetahuan populer ya, jadi banyak. Kemudian juga karena serangan bertubi-tubi kepada terhadap kristologi ya, jadi banyak sekali pakar-pakar biblika misalnya meragukan otentisitas ucapan Yesus gitu ya, menemukan juga bahwa ada redaksi dalam penulisan Injil ya, memang ada redaksi memang ya, dan juga semakin kaya pengetahuan akan sosiokultural pada Palestina abad pertama itu ya. Jadi tentang bahwa biasanya sangat jarang ditemukan orang yang non hermitik itu single ya misalnya gitu ya. Jadi John Baptist itu memang single karena dia orang Esen gitu, tapi Yesus harusnya ya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Rabi-rabi pada dasarnya menikah dan seterusnya. Dan karena pluralisme agama ya, jadi sekarang orang udah makin berbaur ya. Kalau dulu misalnya orang tidak punya pengetahuan tentang agama Afrika, agama Islam misalnya. Jadi ada Christian culture, atau dikatakan monolithic culture lah kalau kita bilang ya. Jadi satu budaya ya budaya Islam aja. Tapi ketika orang berinteraksi, orang juga jadi bertemu gitu ya tentang berbagai keyakinan. Jadi ini tantangan yang besar. Nah, salah satu masalah besarnya ya semakin banyak orang yang meragukan eksistensi Tuhan ya. Itu apakah Tuhan eksis atau enggak gitu ya. Jadi orang merasa ya eksistensi Tuhan itu redundant gitu ya. Artinya tanpa itu pun nggak perlu gitu ya. Adanya Tuhan itu mengkomplikasi realita gitu. Karena segala sesuatu simple ya. Lebih simple kalau nggak ada Tuhan ya. Ya mereka bilang Occam Razor gitu ya. Jadi kalau ada penjelasan yang lebih sederhana,
penjelasan yang lebih kompleks itu dibuang. Jadi God hypothesis itu adalah too complicated gitu ya. Nah, jadi kalau kita mendalami sedikit, jadi kalau misalnya orang tanya Tuhan eksis atau enggak menurutmu, maka kita harus memahami dulu filsafat tentang eksistensi ini ya. Apa artinya eksistensi? Ya, premis dasarnya adalah kalau kita bicara eksistensi, sesuatu itu hanya ada dua pilihan. Apakah dia eksis atau tidak eksis, ya. Nggak bisa dia di tengah-tengah antara eksis, kecuali apa namanya Schrödinger cat, Schrödinger cat, ya. Tapi itu pun kan sebelum dibuka gitu ya. Setelah dibuka baru tahu. Jadi apakah ada yang non resolving seperti itu ya. Tapi oke lah, kita anggap aja basicnya adalah sesuatu itu tidak bisa keduanya ya. Nah, pengetahuan tentang eksistensi Tuhan kita harus pahami juga dulu adalah berbeda dengan eksistensi Tuhan. Ya, saya ulangi. Pengetahuan tentang eksistensi Tuhan itu nggak sama dengan eksistensi Tuhan. Ya, dengan kata lain, pengetahuan akan eksistensi berbeda dengan eksistensi itu sendiri. Ya, sesuatu itu eksis, kita bisa tahu atau tidak tahu, ya kan? Betul nggak? Jadi seorang nggak tahu Tuhan eksis atau enggak, ya bukan berarti Tuhan nggak eksis gitu. Ya, hal itu tidak mempengaruhi eksistensi dari sesuatu. Jadi bisa aja orang merasa dia tahu Tuhan eksis, padahal Tuhan nggak eksis. Ya. Jadi bedakan antara pengetahuan akan eksistensi dengan eksistensi itu sendiri. Nah, ini konsep-konsep dasar kalau kita ingin memahami ya tentang free thinker ya. Meskipun seseorang tahu sesuatu eksis ya, tetapi tidak selalu ada cara yang mutlak untuk meyakinkan orang lain bahwa sesuatu itu eksis ya. Jadi di sini kita membedakan tentang eksistensi ya, kemudian pengetahuan akan eksistensi, dan yang ketiga pembuktian akan eksistensi. Ya, jadi meskipun kita tahu, ya misalnya gini, Bang Christian ketemu hantu, gitu. Jadi dia udah tahu hantu itu eksis, gitu, karena dia bertemu langsung, bahwa dia sejam, bukan hanya sepintas dia, seharian dia dengan hantu itu, jalan sama apa segala macam. Lalu dia datang ke BBB, dia bilang, aku sudah bertemu dengan hantu itu eksis, coba buktikan, nggak bisa dibuktikannya, ya kan? Jadi dia tahu setahu-tahunya, nggak ada keraguan ya, karena di tengah jalan dibuktikannya, dipotongnya tangannya berdarah, dimakannya jadi semua itu dari segi sense-nya semua nggak ada yang salah. Tutup nyawarnya, dibukanya, hantu itu selalu ada selama 24 jam. Lalu kemudian dia membuktikan itu, jadilah hantunya nggak datang gitu. Ya kan? Nggak, itu lain lagi, belum tentu dia bisa meyakinkan orang ya. Bahkan kalau dia bikin kamera pun, mengkamerakan ya, orang akan bertanya, misalnya ada di kamera, orang bilang, masa sih hantu bisa masuk kamera? Tanya ke orang lagi gitu. Jadi itu proses yang separate ya. Jadi bedakan antara eksistensi, pengetahuan akan eksistensi, dan pembuktian akan eksistensi. Ya. Jadi kalau kita bisa memahami ini, yang ada ya, jadi karena Tuhan adalah eksistensi yang melampaui ruang dan waktu, kita nggak bisa membuktikan Tuhan ya. Yang adalah argumen kalau begitu ya. Jadi dalam hal ini kita harus membedakan antara argumen dengan bukti dalam menyatakan eksistensi ya. Jadi alasan atau reason terhadap pengetahuan tidak bisa selalu dinyatakan sebagai bukti atau proof ya. Jadi pembuktian merupakan proses empiris di mana sesuatu dibuktikan melalui metode ilmiah ya. Nah, filsafat dan teologi berbicara mengenai argumentasi dari sebuah premis yang sedang dibicarakan. Nah, jadi ini teman-teman harus clear. Kalau kamu misalnya ngomong-ngomong dengan free thinker, ya kamu hanya bisa bicara tentang argumen mengenai Tuhan. Kalau tanya, coba buktikan Tuhan ada, ya nggak bisa dibuktikan. Tuhan tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa juga dibuktikan tidak ada. Karena seperti kata Immanuel Kant, ya, yang namanya pengetahuan manusia itu dibingkai oleh ruang dan waktu. Tuhan itu berada di luar ruang dan waktu, nggak bisa menjadi satu
objek pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang sifatnya empirikal, ya. Bahkan tadi seperti saya katakan, kalau kamu pun bertemu dengan Tuhan, ya, kamu bertemu dengan Tuhan, lalu kamu membuat satu karya ilmiah tentang bukti sebagai bukti dia, nggak bisa. Hanya pada waktu itu aja kamu bisa mengalami Tuhan. Nah, setelah itu waktu kamu buktikan kepada orang yang tidak pernah bisa mengalami itu, dia nggak akan percaya. Gitu. Ya, atau kalau Tuhan ada satu ruangan, gitu ya, kamu pergi, kamu ada di ruang sebelah, gitu, misalnya, ruang sebelahnya lagi ateis. Nah, kamu bilang di ruang sebelah itu ada Tuhan. Gimana membuktikannya? Ya, saya akan memberikan proof ya, misalnya. Kamu bilang, nah gini ya, kamu makan, saya ini pisang. Oke, saya makan seperempat, saya kasih ke sebelah, saya minta Tuhan makan seperempat, nanti pasti tinggal setengah. Lalu kamu betul kasih, lalu kamu bawa ke sama dia. Itu bukan Tuhan yang makan tuh, bisa aja orang lain yang makan. Ngerti nggak kalian? Bahkan meskipun Tuhan ada di ruang sebelah, ya, jadi supaya dia bisa percaya, ya kamu harus bawa dia ke ruang itu dan dia bertemu dengan Tuhan. Ya, nah itulah, ya makanya kita bisa percaya ada Tuhan karena kita sudah mengalami Tuhan, gitu ya. Ya kalau orang nggak mengalami, ya nggak bisa percaya. Bahkan ketika kamu membuat bukti yang sangat empiris nggak bisa. Nah itulah makanya eksistensi Tuhan itu hanya dalam tataran reason, ya, argumen, ya. Nah, karena itulah ketika orang membuktikan Tuhan nggak ada di kalangan free thinker, itu pun juga karena sama memberikan argumen-argumen. Saya nanti akan tunjukkan beberapa argumen, ya. Saya ambil ini adalah tokoh-tokoh yang tadi ada di humanis.com itu, yang di Singapura. Ini saya lihat, ya, kalau saya stop sebentar. Ini buku-buku yang mereka anjurkan, ya. Oke, bentar. Nah ini kalau kalian lihat misalnya mana ininya, ini kali ya. Ops, bukan ini. Ini mudah-mudahan ini. Oh, bukan. Sorry, satu lagi, sorry ya. Terlalu banyak tab dibuka nih. Kelihatannya yang ini kayaknya. Mengenai Krisdayanti. Oh ya, ini nih. Kelihatan nggak? Ya ini jadi di Humanist Society of Singapore ini mereka punya daftar buku gitu. Saya lihat beberapa nama yang mereka buat di sini: David Dennett, Charles Darwin, Richard Dawkins, ya, Bertrand Russell, kemudian H.C. Grayling, ya. Jadi kalau saya coba baca beberapa buku-buku yang mereka sarankan, ya. Kemudian beberapa argumentasinya saya ringkaskan lah, ya, saya kasih garis-garis besar, ya. Apa yang mereka tawarkan sebenarnya, ya, di kalangan free thinker ini. Nah, saya buat ini kelihatannya bisa dibagi menjadi 5 argumentasi utama, ya. Jadi kenapa orang menjadi free thinker? Karena 5 alasan ini, ya. Argumentasi kerandoman, argumentasi antropologi, sosial politik, kosmologi, dan penderitaan. Nah ini mungkin nggak ada di buku ini, saya rangkum sendiri, rangkuman pribadi lah ini saya bilang, ya. Nah, yang pertama argumentasi tentang kerandoman dunia. Ini seperti dikatakan oleh Richard Dawkins, ya, dalam bukunya The Blind Watchmaker, ya. Dia bilang begini, natural selection, the blind, unconscious, automatic process which Darwin discovered and which we now know is the explanations for the existence and apparently purposeful form of all life. Ya, kuncinya di sini. Has
no purpose in mind. Ya, jadi semua itu nggak ada purpose. It has no mind, no mind's eye. It does not plan for the future. It has no vision, no foresight, no sight at all. If it can be said to play the role of watchmaker in nature, it is the blind watchmaker. Ya, kita tahu kan dalam filsafat deism kan Tuhan itu kan seperti pembuat jam ya, diset cek lalu jalan sendiri gitu ya. Jadi dia bilang ini the blind watchmaker katanya. Karena apa? Mungkin kalian pernah nonton film itu ya, film National Geographic gitu ya. Jadi dia dianggap itulah realita. Ya, jadi misalnya pagi-pagi burung berkicau, matahari terbit. Di sana ada seekor rusa berjalan. Lalu dia melihat ada singa, dia menjauh dan dia mendekati sungai. Tiba-tiba buaya menerkamnya. Lalu matanya mendelik, perlahan-lahan dia menghembuskan napasnya terakhir. Nggak jadi satu, ada monyet menjerit-jerit. Ya, kemudian dekat monyet itu ada buah yang jatuh. Lalu ada seekor ayam memakan buah itu. Kemudian ayam itu berjalan. Dia menelurkan telurnya. Kemudian angin berhembus, ada kupu-kupu. Lalu terjadilah sore, habis. Nah, itu kan film National Geographic kan gitu, nggak ada ceritanya gitu kan. Kalau misalnya cerita tentang drama apa itu ada cerita dari mulai kecil besar sampai kemudian ada purpose gitu ya. Jadi kalau National Geographic itu bisa dibilang kalau kita the naked reality mungkin gitu ya. Jadi menurut Richard Dawkins itulah dunia random, nggak ada purpose di situ. Ya ada natural selection, tapi natural selection itu blind. Ya, nggak ada yang mau, nggak ada tujuannya. Pokoknya survival of the fittest saja gitu, yang paling bisa adaptif dan seterusnya. Ya, dan dia bilang sebenarnya bahwa kenapa orang menjadi tidak percaya kepada Tuhan, karena orang semakin menemukan bahwa life is so random gitu. Ya, kita makan apa siang ini, kita kawin dengan siapa, kita mati kapan, kita punya anak yang bagaimana, it's random. Nggak ada situ rencana Tuhan, argumentasi Tuhan, dan menurut mereka itu make sense ya. Ya, dan nggak ada meaning di situ. Ya, kalau kalian pernah membaca buku apa namanya The Myth of Sisyphus ya, itu dikarang oleh apa namanya sastrawan Perancis ya, siapa namanya lupa saya namanya. Tapi itu sebuah cerita tentang Myth of Sisyphus ya. Jadi ada raja yang karena dia melawan dewa, lalu dia dihukum. Hukumannya adalah dia mendorong batu ke atas gunung, dan begitu dia sampai ke gunung itu, maka batu itu akan terguling ke bawah, dan dia pergi lagi ke bawah, lalu dia dorong lagi. Dan dia melakukan itu sampai selama-lamanya. Ya, jadi setengah mati dia dorong, tapi begitu sampai ke puncak, batu itu kan jatuh lagi dan dia akan berulang-ulang terus begitu. Jadi apa namanya? Saya cek sebentar. Saya nggak siapin ini sebenarnya. Albert Camus bilang gini. Sebenarnya begitulah kehidupan manusia. Kita bangun, kita hidup, kerja, kita capek, kita tidur. Lalu kita menjadi remaja, menjadi kawin, punya anak, tua, dan mati. Meaningless, purposeless. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Ya. Tapi dia bilang begini, kata Albert Camus itu. Tapi coba bayangkan bahwa setelah ribuan tahun Sisyphus itu mendorong batu itu, dia sadar bahwa
betapa sia-sianya pekerjaannya itu. Dan dia sampai ke puncak bukit itu, dan ketika batu itu tergelinding, dan dia akan turun lagi, dan dia tersenyum. Dan dia menikmati kesia-siaan itu. Ya. Dan dia merangkulnya. Dan dia tidak merasa itu hampa. Karena itulah hidup. Nah, jadi free thinker itu mungkin ada yang menghayati sebagai Albert Camus itu ya, merangkul the meaninglessness kehidupan itu. Dia tidak mencoba memperkosa realita dan memasukkan ke dalamnya sperma makna, kira-kira gitu. Kalau bisa pakai bahasa yang vulgar begitu. Dia tidak memperkosa realita dan memasukkan embrio makna di situ. Dia mengizinkan realita itu menjadi perawan selama-lamanya, kira-kira. Ya. Jadi ya menurut saya free thinker ini agak nekat lah. Saya menghargai sih, ngerti gitu ya. Saya juga suka tulisan-tulisan Albert Camus gitu ya. Kalau Richard Dawkins nggak terlalu suka, menurut saya agak sedikit di bawah gitu ya. Tapi ya sekarang kita kutip karena ini banyak yang populer. Nah, kemudian argumentasi antropologi ya, beberapa berulang-ulang ini kira-kira itu yang disampaikannya. Kalau kalian baca juga atau nonton di YouTube juga kira-kira itu yang selalu disampaikan ya. Sebenarnya Tuhan itu bukan menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat terjelaskan oleh akal budinya, ya. Itulah makanya setiap suku-suku primitif memiliki konsepsi ilahi dengan berbagai variasinya untuk menjelaskan hal-hal yang tidak terjelaskan. Ya. Yang disebut juga dengan the God of the gap, ya. Karena ada gap gitu ya. Nah, gap ini membingungkan. Jadi supaya tidak bingung, gap itu diisi dengan Tuhan. Dan gap ini makin lama makin nggak ada gitu, makin hilang. Ya. Misalnya kenapa ada hujan? Karena Tuhan menurunkan hujan. Nah sekarang dengan sains kita tahu bahwa bukan karena Tuhan menurunkan hujan, itu karena ada penguapan, lalu ada jadi awan itu kemudian oleh karena angin perubahan temperatur jadi hujan dan seterusnya. Ya. Jadi tidak misalnya dulu kalau kita tahu dalam masyarakat kuno gitu ya, hampir semua masyarakat kuno itu rata-rata menganggap gerhana itu adalah bencana gitu ya. Lalu mereka bikin sembahyang dan mereka percaya setelah habis sembahyang ada semacam upacara-upacara habislah gerhana gitu. Nah lalu mereka sebenarnya enggak, sekarang mau nggak ada upacara pun gerhana itu akan hilang sendiri gitu ya kan, nggak perlu ada upacara karena gerhana itu terjadi karena posisi matahari dan bulan satu arah ya, sehingga dari kacamata kita di satu titik tertentu yang nggak besar jumlahnya di bumi, di titik itu terjadilah gerhana ya, karena bayangan bulan melewati titik itu dan seterusnya. Jadi karena gap seperti itu makin lama makin hilang ya, jadi nggak ada lagi gap yang harus diisi, sehingga sebenarnya ya Tuhan itu menjadi nggak dibutuhkan ya, karena kita nggak punya gap lagi. Jadi ini seperti apa namanya, kalau lihat ini juga bukunya Dan Brown ya, Da Vinci Code ya. Nah di situ Dan Brown menitipkan di mulut protagonisnya, seorang profesor ya, Profesor Landon namanya, mengatakan setiap kepercayaan di dunia ini dasarkan kepada fabrication ya, di mana Allah dinyatakan lewat metafor, alegori dan exaggeration ya. Jadi masalah muncul ketika orang mulai percaya secara literal kepada metafor ini. Padahal ini cuma adalah mythical picture ya, untuk menggambarkan itu tadi ya, anthropological puzzle gitu ya, hal-hal yang nggak terjelaskan. Kemudian juga argumentasi sosial politik ya. Nah di sini dikatakan sebenarnya Tuhan diciptakan manusia untuk melakukan kontrol kepada rakyat jelata. Karena kalau ada Tuhan, itu memberikan legitimasi kepada monark ya, yang merupakan tangan Tuhan kira-kira ya. Jadi misalnya logikanya adalah raja adalah keturunan Tuhan ya. Raja ditetapkan Tuhan, sehingga melawan raja sama dengan melawan Tuhan ya. Sama kayak sekarang melawan pendeta melawan Tuhan gitu ya. Ketika seorang raja kalah, maka berbagai Tuhan dilebur
ke dalam Tuhannya pemenang, ya. Jadi misalnya suku A dengan suku B bertempur gitu ya. Suku A kalah, berarti Tuhannya suku A itu kemudian ditaklukkan, dimasukkan ke dalam sukunya B, ya. Atau kalau suku B dan C bersatu melawan suku A itu hilang, suku B dan suku C mencampurkan Tuhannya menjadi Tuhan satu, ya. Dan sebenarnya ini ada juga yang bilang ini di legenda Kanan, ya. Kalau kalian pernah membaca atau nanti pasti ada yang bilang mungkin, ya. Jadi dalam legenda Kanan itu ada Allah yang maha tinggi, ya, namanya El, ya. Jadi Allah yang maha tinggi El ini dia punya istri, ya. Istrinya adalah seorang penguasa yang kejam, ya. Jadi salah satu istrinya itu adalah Baal, ya. Nah, Baal ini cemburu kepada anaknya El. Nama anaknya El itu adalah Yahweh. Nama anaknya Yahweh, ya. Jadi kemudian El berperanglah dengan Baal dan pengikut-pengikutnya, ya, karena Baal ingin menggantikan El. Lalu dikalahkanlah Baal, lalu El mempercayakan tanah Kanaan kepada Yahweh, gitu. Sehingga Yahweh menjadi monark di situnya. Itu ada legendanya itu, ya, legenda masyarakat Babel, gitu, ya. Nah, kalau orang mengatakan bahwa itu adalah asal muasal daripada Yahweh di Alkitab, bahkan bisa juga kan, gitu. Ya, tapi kalau misalnya itu adalah distorsi daripada keyakinan orang Israel, bisa juga. Jadi ya hipotesanya bisa macam-macam kan, namanya juga kita juga nggak tahu yang mana yang benar, gitu kan, ya. Nah, tapi kita percaya pada Alkitab lah, ya, bahwa nama Allah adalah Yahweh. Itulah makanya Yahweh itu kan memang warrior God, ya, Allah yang perkasa, gitu, Allah yang berperang, dan Allah. Jadi memang ada semacam irisan, gitu, ya. Nah, cuma mana yang distorsi mana, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, ya, kita percaya bahwa sesungguhnya itu bukan bukan nama-nama dari berbagai dewa yang coba menjadi drama ini, ya. Karena drama pertikaian antar dewa ini memang sudah sangat kuno ini. Di legenda Babilonia juga ada, bahkan legenda Yunani juga gitu kan, ya. Misalnya Zeus itu menjadi raja karena dia membunuh bapaknya sendiri, gitu kan. Kalau dia berkelahi dengan paman-pamannya, ditemani oleh dua orang saudaranya, ya, dewa Poseidon dan dewa neraka, siapa itu, dan seterusnya lah, ya. Pokoknya istilahnya konflik lah, ya, kira-kira gitu. Jadi argumentasi sosial politik mengatakan sebenarnya konflik-konflik di antara dewa-dewa itu adalah satu analogi yang diambil dari konflik kerajaan, ya, karena raja-raja zaman dulu itu bersaudara, saling bunuh-membunuh, ya kan. Memang dulu kan raja-raja gitu kan, ya, makanya banyak raja yang saling membunuh. Misalnya kalau kalian lihat misalnya sejarah China aja lah, itu kan yang bunuh-membunuh itu kan biasa, gitu. Ya, di Indonesia juga gitu, hampir semua sejarah gitulah, ya, saling bunuh-membunuh, gitu. Nah, ini disebut dengan argumentasi sosial politik. Argumentasi kosmologis, ya, misalnya adalah irasional untuk meyakini Tuhan di tengah kesadaran kosmologis modern, di mana Homo sapiens hanya eksis dalam 1000 tahun terakhir sebagai penjelasan dari makna alam semesta yang berumur miliaran tahun, ya. Jadi banyak juga mereka mengutip Carl Sagan, gitu, ya. Ini kan Homo sapiens kan umurnya cuma 1000 tahun, 100.000 tahun, gitu, ya. Kok bisa itu menjadi penjelasan bagi alam semesta yang sudah berumur miliaran tahun, ya?
Bahkan kalau ditarik misalnya ada satu komunitas yang sudah berusia 1 miliar tahun lebih tua, ya berarti kan mereka jauh lebih tua dari kita gitu ya. Walaupun memang menurut kajian-kajian terakhir rasanya sih nggak mungkin ada yang setua itu ya. Jadi kemungkinan besar proses alam semesta ini kalau dia meledak dari satu titik yang sama, Big Bang gitu ya, maka masa atau fase di mana tumbuhnya intelligent creature itu pasti agak-agak berdekatan gitu. Tapi saya nggak berani lah berspekulasi ya. Tapi pasti agak berdekatan. Jadi yang lebih tua dari kita 1 miliar tahun mungkin enggak, tapi mungkin yang lebih tua dari kita 10.000 tahun atau 100.000 tahun mungkin ada gitu ya. Ya karena ini. Itu juga kalau memang teori ledakan besar itu betul gitu ya. Jadi alam semesta akan punah termasuk bumi sehingga perancangnya bukanlah satu pribadi yang patut disembah kalaupun ada Tuhan ya. Kalau kalian dengar Christopher Hitchens seringkali dia bilang gitu ya. Ya. Jadi perjalanan sejarah dengan segala kemusnahan manusia melalui penyakit, bencana alam, perang dan peristiwa katastrofis lainnya merupakan indikasi bahwa ya Tuhan nggak ada sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat kosmologi sekarang nggak akan mungkin lah. Argumentasi penderitaan ini juga sering dikutip ya, bahwa penderitaan di dunia ini adalah kenyataan yang tidak punya penjelasan atau tujuan, sehingga hal ini lebih koheren dengan keyakinan bahwa kita memang sendiri di dunia ini ya. Hidup akan lebih bermakna kalau kita menerima bahwa eksistensi kita akan berakhir bersama dengan hadirnya kematian sebagai akhir dari keberadaan kita sebagai sebuah saya, sebuah aku ya. Jadi kalau kita mencoba menjelaskan bahwa si aku ini akan tetap eksis setelah kita mati, maka hidup ini menjadi kurang bermakna ya. Jadi dia bilang gini, kalau surga ya, betapa tidak bermaknanya lah dunia ini gitu. Karena dunia ini cuma sementara, surga itu yang selama-lamanya. Ya. Tiap momen, tiap pengalaman yang kita miliki itu cuma satu remeh-temeh. Karena itu hanya sebuah percikan eksistensi yang ditelan oleh panjangnya kekekalan, kira-kira gitu. Tapi kalau ketika kita mati, maka itulah akhir dari diri kita. Kita nggak ada lagi setelah itu, nggak ada apa-apa, hampa, tidak ada. Maka bukankah tiap hari, tiap waktu itu sangat bernilai gitu? Betul juga ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi menarik juga logikanya gitu ya. Nah ini tentu saja paling berkesan kalau kita pahami bahwa diskontinuitas antara kehidupan sekarang dengan kekekalan itu begitu besar gitu ya. Tapi kalau seperti saya memahami bahwa kontinuitasnya lebih besar, menjadi tidak demikian, bahwa hidup yang sekarang ini akan berkesinambungan dengan kekekalan gitu ya. Karena itu disambungkan oleh kebangkitan orang mati, tidak perlu harus seperti itu. Tapi oke lah ya. Jadi itu 5 argumentasi daripada daripada kaum free thinker. Oke, sampai sini dulu. Mungkin kita diskusi dulu, itu udah agak kebanyakan mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari dari ini ya, buku-buku yang coba saya ringkaskan dari teman-teman yang ditawarkan dari Humanist Society itulah. Itu beberapa nama saya ambil, kemudian saya lihat-lihat pemikirannya apa saja. Kira-kira itu bisa bisa digeneralisir lah ya, 5 hal yang paling besar, poin-poin yang kelihatannya selalu diulang-ulang ya. Banyak yang disampaikan ya, kira-kira itu juga diulang-ulang ya poinnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
di Slido juga belum ada. Jadi kalau ada yang mau bertanya ya silakan speak up aja. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Oh. Nggak ada kayaknya, Kak. Yang penting itu bantahannya terhadap argumen-argumen itu. Ditunggu. Ya. Oke, ya kalau misalnya gini, kan itu argumen, ya. Jadi nggak ada bantahannya. Gitu. Ya itu, cuman kita punya argumen yang berbeda. Jadi argumen kaum free thinker dengan argumen orang Kristen itu adalah argumentasi yang berbeda. Ya, mana yang lebih kuat? Sama kuatnya, saya bilang. Nah, argumentasi kan hanya ada strong argument or weak argument. Both are strong. They are different. They are opposite. Itulah makanya kalau kita berdebat dengan orang free thinker, itu nggak akan ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kita nggak akan bisa menang melawan free thinker. Kita juga nggak akan kalah. Ya, jadi kita harus bisa menerima draw. Itu makanya orang itu bisa dimenangkan hanya dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Injil, bukan dengan argumen. Ya, tapi kalau misalnya mereka katakanlah berargumen, ya kita kasih argumen. Ya, ini argumen kita yang sama kuatnya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Saya bukan tipe orang yang mengatakan, oh, argumentasi Kristen itu lebih kuat. Enggak. Secara argumentasi, orang yang percaya nggak ada Tuhan dengan orang yang percaya ada Tuhan itu sama bagusnya, sama brilian, sama juga jeleknya. Jadi ya karena itu, cuman saya merasa bahwa orang yang percaya nggak ada Tuhan itu lebih beriman daripada orang yang percaya, ya, karena itu nanti dikatakan oleh apa juga ya, Pascal Wager ya. Pascal Wager itu menarik tuh. Ya. Jadi kalau kita percaya ada Tuhan, ternyata ada surga, kan kita beruntung gitu ya. Tapi kalau kita nggak percaya ada Tuhan, ternyata ada neraka, itu yang bahaya. Kata Pascal itu ya. Memang itu. Ya, kalau hanya sebatas argumen, ya, sebatas argumen. Tapi kan Pascal Wager itu kan bukan dasar kita. Dasar kita adalah kita telah bertemu dengan Allah yang hidup. Nah, pertemuan itu yang membuat kita yakin. Ya. Kalau cuma hanya sekedar argumen, ya betul Pascal Wager. Ya. Nah, kalau argumen utama teisme itu ada 5. Ya, ada 5. Dan ini argumen klasik sebenarnya. Menurut saya ya sampai sekarang masih bagus. Walaupun ini dijelek-jelekin sama orang ateis, ya menurut aku nggak terbantahkan juga argumentasi ini. Sama bagusnya dan sama jeleknya dengan argumentasi mereka kalau mau dibilang jelek ya. Pertama argumentasi kosmologis. Ya ini agak berbeda dengan yang tadi. Ini lebih ke arah everything has a cause, ya. That there must have been a first cause. And that first cause was itself uncaused, ya. Jadi menurut saya ya ini memang satu argumentasi yang baik, ya, karena segala sesuatu ada sebab akibatnya, ya. Dan kalau dikatakan bahwa first cause itu juga harus ada penyebabnya, salah. Ya, salah, nggak bisa, karena kalau misalnya dia ada penyebabnya, dia bukan first cause. Ya. Jadi namanya the principle of sufficient reason, ya. Ya. Bila seekor tikus lewat misalnya, apa kesimpulan yang Anda ambil? Ya. Mungkin ada yang bilang, ya dia keluar dari sarangnya. Ada yang bilang dia dikejar kucing. Ada yang bilang dia sedang cari makan, macam-macam. Ya, ya. Bisa aja macam-macam penjelasannya, nggak apa-apa. Ya. Mungkin tidak ada penjelasan yang pasti saat ini, tapi pasti adalah penjelasannya. Ya. Kita nggak bisa bilang, misalnya
katakanlah, oh tikus itu lewat, nggak ada penjelasan loh, dia lewat aja gitu. Nggak, itu pasti nggak masuk akal itu. Ya, pasti ada alasan mengapa tikus itu lewat dari depan kita. Sebab kita nggak tahu apa penjelasan pastinya, betul nggak? Tapi kalau orang mengatakan bahwa tidak ada penjelasan mengapa tikus itu lewat di depan kita, itu nggak masuk akal menurut saya. Ngerti nggak? Jadi sama seperti dunia ini, ya. Kalau dunia ini terjadi begitu saja, nggak ada penjelasan mengapa dunia ini ada, itu nggak masuk akal, gitu. Ngerti nggak? Ya, pasti ada penjelasannya. Mungkin kita nggak tahu penjelasannya, mungkin nggak bisa dijelaskan secara saintifik sekarang ini, tapi bukan berarti nggak ada penjelasan. Tadi seperti Richard Dawkins bilang, ya itu random banget semua. Enggak juga, mungkin ada. Ya, sains belum menemukan mungkin. Bukan berarti kalau belum ditemukan, kita harus membuang kemungkinan bahwa ada penjelasan. Ngerti kan? Katakanlah secara saintifik, nggak ada meaning dalam kehidupan manusia. Life is meaningless. Atau sebenarnya kita belum menemukan meaning itu. Kalau kita belum menemukan meaning itu, bukan berarti nggak ada meaning. Ya, kita belum menemukan aja. Itulah. Ngerti ya? Jadi kalau kita mau berdebat dengan orang free thinker, ya bilang aja begitu. Life is meaningless. Memang. Life is meaningless, or we have not found the meaning. Ya. Bukan berarti kalau kita belum menemukan meaning, no meaning. Sama. Jadi kasih penjelasan kalau ada tikus lewat gitu ya. Kenapa tikus itu lewat? Ya nggak ada, ya itu random aja. Enggak, pasti ada alasan mengapa tikus itu lewat di depan kita. Kita nggak tahu gitu. Ya udah, hold your judgment gitu, jangan simpulkan gitu ya. Kira-kira mungkin itu analogi sederhananya lah ya. Jadi kalau misalnya kita bilang segala sesuatu ada penjelasannya. Saya ada karena ada ayah saya. Ayah saya ada karena ada kakek saya, ya. Tapi bila dia infinite, maka sama sekali tidak ada penjelasan, ya. Jadi segala sesuatu membutuhkan, katakanlah segala sesuatu membutuhkan sesuatu yang menjelaskan, yang pada dasarnya berdiri di luar apa yang disebabkan tersebut. Ya, jadi kalau ada rangkaian sebab akibat, harus ada sesuatu di luar rangkaian itu yang menyebabkan rangkaian tersebut. Nah, inilah argumentasi kosmologis, ya. Kompleks ini argumentasinya, nggak sederhana. Gitu. Jadi kalau orang bilang, bego amat yang bilang Allah adalah first cause, kamu yang bego, kamu nggak ngerti. It is a complex argumentation, maybe right, maybe wrong. Mungkin, tapi bukan, it's not stupid gitu. It's a very katakanlah high philosophical construct, ya, complicated philosophical construct. Ini bukan argumentasi orang bodoh ya. Jadi kalau orang mengatakan orang yang bilang first cause itu bodoh, siapa yang menyebabkan first cause? It's not that simple gitu, ya. Karena penjelasannya adalah bahwa sebab akibat itu membutuhkan penyebab yang berada di luar rangkaian sebab akibat, bukan dia berada di ujung sebab akibat itu, ya. Jadi segala sesuatu yang membutuhkan penjelasan yang pada dasarnya berdiri, ya, berdiri di luar apa yang disebabkan tersebut. Jadi apakah segala sesuatu harus ada penyebabnya? Hanya yang bergerak, yang bergantung, dan yang tidak sempurna, ya. Karena itu apakah bisa digunakan untuk sesuatu fisikal, untuk Tuhan yang tidak fisikal, ya? Jadi artinya begini, kalau orang bertanya apa yang menyebabkan Tuhan, itu by definition absurd gitu. Ya, karena Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin disebabkan. Gitu. Ya, itu argumentasi yang canggih, yang hebat gitu. Nggak bodoh itu.
ya kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Ya, itu on equal footing, even maybe katakanlah a more complicated one, then I believe that everything is random. Ngerti nggak? Gitu ya. Jadi itu bukan orang bodoh yang bilang ini orang sangat pintar yang mengatakan ini. Ya. Jadi sebab akibat itu adalah untuk sesuatu yang bergerak, sesuatu yang bergantung, sesuatu yang tidak sempurna. Jadi orang yang mengatakan apa penyebab Tuhan itu adalah orang yang absurd, ya. Orang yang mendefinisikan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak sempurna, sebagai sesuatu yang bergantung. Kalau by definition yang dimaksud dengan penyebab pertama itu adalah sesuatu yang sempurna dan tidak bergantung, maka dia tidak disebabkan lagi. Itu maksud daripada argumentasi. Cuman pemikiran ini sudah hilang zaman sekarang. Jadi orang sudah masuk kepada popular argumentation yang begini-begini nggak dibaca orang lagi gitu ya. Tapi kalau kita masuk balik kepada classical explanation, ini sebenarnya menurut saya satu yang ya, perlu dihargai gitu ya. Kalaupun nggak terima ya nggak apa-apa, tapi jangan ditertawakan karena nggak ngerti. Itu menunjukkan kamu bukan free thinker, kamu agak bego sebenarnya, kira-kira gitu. Ya, boleh nggak setuju, boleh, tapi kamu harus menyalahkan sesuatu yang sebagaimana adanya dia. Jadi jangan strawman ya. Strawman itu adalah memukuli oknum yang sudah jadi strawman yang nggak berdaya membalas gitu ya. Nah, kalau kamu mau bilang ini salah, oke, salahkan dia dalam the strongest positionnya, nggak apa-apa. Baru saya menghargai kamu sebagai free thinker. Gitu. Ya kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Berarti kita sama-sama. Jadi free thinker pintar, saya juga pintar, sama-sama pintar kita. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah kok, ya gitu ya. Padahal dasarnya argumen ya. Argumentasi kedua itu argumentasi teleologis ya. Jadi the order in the world implies a being that created it with a specific purpose ya in mind. Ya. Jadi segala all designs implies a designer. Misalnya ada SOS di pasir. Seseorang menuliskannya atau sebuah kebetulan ya. Mana yang kamu pilih ya. Nah, ini sama juga dengan kutipan Einstein ya. The eternal mystery of the world is its comprehensibility. The fact that it is comprehensible is a miracle, dia bilang ya. Jadi begini. Dunia ini ya ada struktur dan logiknya, itu nggak apa-apa, itu biasa aja ya, memang harus begitu. Tapi bahwa struktur dan logik dunia ini sama dengan struktur dan logik pikiran manusia sehingga dia komprehensibel, nah itulah miracle. Ngerti nggak? Di otak kita ini ada struktur juga, ada logik di sini. Ya, ketika struktur dan logik ini ternyata sama dengan yang di luar sana, itu luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Einstein kan. Dia hanya dengan matematika yang merupakan permainan otak, angka-angka. Dia merumuskan tentang berbagai hal di alam semesta dan ternyata benar gitu. Itu namanya physical theoretical physics gitu ya. Theoretical physics kan gitu kan. Dia hanya merumuskan berdasarkan ini ya, mungkin 10 halaman gitu ya, matematika diturunkan segala macam, digabung-gabungkan lalu diimpul, ini kesimpulan. Saya juga nggak ngerti lah, hebat kali lah orang itu ya. Tapi fakta yang dibilang Einstein itu adalah begitu, bahwa fakta bahwa apa yang tulisnya di kertas itu ternyata sama dengan apa yang ada di galaksi dan yang nggak bisa yang diamati pun nggak bisa gitu. Diamati aja nggak bisa dulu ya. Kemudian pengamatan puluhan tahun kemudian baru mengkonfirmasi teori itu. Itu yang ajaib dia bilang. Jadi kalau misalnya itu betul, berarti kan memang ada teleologis gitu loh, ada kesejajaran gitu ya.
Jadi yang miracles itu bukan bahwa ada struktur di alam semesta, tapi bahwa struktur itu dengan struktur otak saya kok sama gitu. Ngerti nggak? Itu gimana jelasannya? Ya, jadi saya bukan bilang ya ada versi-versi yang murahan lah ya tentang teleologis bahwa semua ini ada tujuannya, ya kenapa saya di sini itu ada maksud Tuhan, enggak gitu loh. Tapi kalau kita menghargai apa yang dirumuskan oleh katakanlah filsuf besar dari Prancis ya, siapa namanya, Thomas Aquinas ya, ini kan Thomas Aquinas yang merumuskan not that easy gitu, it's not cheap argument ya. Jadi ada alasan mengapa dia orang hebat, Thomas Aquinas ya. Jadi bahkan mungkin sekarang ada orang yang juga menggunakan anthropic principle ya katanya sebagai tambahan argumentasi, tapi sebenarnya sama ya. Ya, the universe must be compatible with conscious and sapient life that observes. Ya, lalu dikatakan jika semesta awal 1/triliun lebih panas atau dingin dari dunia kita, maka tidak akan terjadi conscious and sapient life itu. Ya, kemungkinan semesta ada 1 triliun kali 1 triliun hanya semesta kita yang bisa memiliki hidup seperti yang ada seperti ini. Nah ini, nah saya juga detailnya itu nggak terlalu paham, tapi bagi saya data ini sangat menarik gitu ya. Bisa nggak ini hanya kebetulan? Bisa aja, ya bisa aja. Saya juga nggak menyalahkan, alam semesta ini kan besar banget gitu ya. Tapi bahwa ini datanya seperti ini juga menarik gitu ya. Saya nggak mau menyimpulkan apa-apa, tapi orang free thinker harusnya ya jangan dibuang. Ini kan satu data yang ilmiah gitu ya, satu kesimpulan yang cukup menarik ya. Mungkin ya udahlah, jangan terlalu pede kali sebagai ateis, kira-kira kita bilang gitu ya. Jadi sebuah desain tidak pernah ada sesuatu yang lebih rendah daripada desain tersebut saja. Nah ini juga sebenarnya sangat menarik ya. Jadi ini dibilang oleh Anselm ya, ya banyak ditertawakan. Tapi saya sebenarnya kadang-kadang bingung ya, kenapa orang terlalu gampang mentertawakan ini ya. Saya sering dengar perdebatan kayak beberapa tokoh-tokoh itu ya, Sam Harris itu banyak sekali mentertawakan ini ya. Argumentasinya begini, a being that which no greater can be conceived ya, satu eksistensi yang tidak bisa kita pikirkan lebih besar daripadanya, itulah Tuhan. Jadi dia harus eksis. Argumentasinya begini, pikirkan sebuah realitas paling besar yang mungkin dipikirkan. Nah, bandingkan antara dua kemungkinan, bahwa yang paling besar itu hanya ilusi atau dia adalah realita. Manakah yang lebih besar? Dia hanya ilusi atau dia realita? Kesimpulannya, Allah bukan hanya ilusi, tapi realita. Kira-kira gitu ya. Jadi, memang betul bahwa ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah sesuatu yang dibayangkan sebagai realita tidak sama dengan realita. Memang iya, ya. Tapi bahwa judul bukunya Anselm adalah Faith Seeking Understanding, ya, iman yang mencari penjelasan, ya itu. Dalam konteks ini nggak salah, gitu. Ya, jadi dia bukan berbicara tentang filsafat, tapi dia berbicara tentang bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka kepercayaannya itu bukanlah sesuatu yang absurd, tapi sesuatu yang rasional. Ya, karena kepercayaannya itu adalah mempercayai Tuhan yang didukung oleh sebuah logika, bahwa Tuhan bukan hanya impiannya, Tuhan adalah sesuatu yang dia telah temukan. Jadi dia mau bilang gini, bahwa argumen ontologis ini adalah argumen untuk orang gereja gitu. Jadi kalau kamu sebagai orang non gereja menolaknya ya nggak apa-apa, gitu kan? Istilahnya gini.
Dan Kak Christian mengatakan bahwa telur dadar paling enak adalah telur dadar mamanya. Ya. Lalu ada bilang, bodoh kali itu Christian itu. Kok dia bilang dia belum merasakan telur dadar yang lain. Ya, nggak peduli. Kan itu di rumahnya dia bilang itu. Ya. Nah, kalau dipahami seperti itu, ya argumen ontologis ini nggak bodoh. Ya, ini adalah argumentasi orang gereja yang percaya dan beriman gitu. Ya, dia lalu jelaskan kenapa telur dadar itu terenak di dunia, karena begini terserah. Ya kan. Nah, cuman kalau kita mengatakan bahwa itu adalah argumentasi yang mutlak, yang berlaku juga untuk orang non gereja, nah itu yang salah. Ya, argumentasi etis, ya, manusia memiliki hati nurani untuk benar dan salah. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan ya, sumber dari hati nurani ini, sense of right and wrong, adalah sesuatu yang ada di luar keberadaan manusia yang menilai sesuatu itu baik atau buruk. Ya. Jadi sumber dari persepsi baik dan buruk ini adalah Tuhan yang eksis di luar keberadaan manusia. Karena itu Tuhan eksis. Ya. Jadi ini mungkin yang paling terkenal itu C.S. Lewis ya bilang ya. Argumen saya melawan Allah adalah alam semesta tampak begitu kejam dan tidak adil. Tapi dari mana saya mendapat gagasan tentang keadilan dan ketidakadilan ini? Seseorang tidak menyebut sebuah garis itu bengkok kecuali ia memiliki gagasan tentang garis yang lurus. Nah, itu dia bilang. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa ada hal yang tidak bermoral dari dunia ini, dari mana sense moral itu kita dapatkan? Ya, sama seperti kita tahu garis itu bengkok karena kita telah tahu garis yang lurus. Demikian juga kita tahu itu yang salah karena kita tahu apa yang benar. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa ada yang benar? Karena itulah mengindikasikan bahwa Tuhan itu ada, kata C.S. Lewis. Nah, argumentasi ini ya, bisa aja kamu menjelaskan dengan misalnya, itu etis karena itu yang paling menguntungkan bagi evolusi manusia gitu ya, bisa aja. Tapi penjelasan itu dengan penjelasan ini ya sama jeleknya sama baiknya gitu. Jangan terlalu bangga dengan evolusi ya. Ini juga bagus argumentasinya, sama-sama bagus gitu. Ya. Argumentasi from history ya. Di dunia ini ada kisah dan ada arahnya. Kisah ini ada moral design. Ya. Ada kejadian menakjubkan dan mujizat terjadi di dunia ya. Jadi dengan kata lain, cara terbaik menjadi ateis adalah membuktikan kekeliruan dari kisah mujizat tersebut ya. Dan juga ada kisah hidup orang yang baik budi ya. Misalnya Mother Teresa. Itulah makanya ada orang ateis yang nulis buku betapa buruknya Mother Teresa kayak kira gitu ya. Ya, jadi bila mau coba ya lakukan aja, doa skeptik gitu ya. Artinya ya Tuhan, kalau misalnya Engkau ada, ya tunjukkan kepadaku dalam kehidupan ini bahwa Engkau ada, kira gitu. Nah, karena itu kita masuk kepada apa yang disebut dengan Pascal Wager ya. Jadi menurut Pascal Wager ini bicara tentang argumentasi ya. Inilah sebenarnya menurut Pascal argumen final ya. Artinya begini, bila seseorang yang kita sakit keras lalu ada obat yang 50-50, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengatakan ya cuma 50-50, udahlah nggak usah makan obatnya? Kan itu bego gitu. Kalau cuma 50-50 ya makan aja obatnya. Ya kan? Bila rumah kita kebakaran, misalnya, nah itu belum tentunya kebakaran itu. Kalau itu nggak usah dicek atau dicek? Ya kita cek dong. Ya, lebih bagus dicek daripada nggak dicek gitu ya. Kalau ada 2 tiket yang bisa menang hadiah $1 juta, ya, apakah Anda hanya beli 1? Ya,
Jadi apakah tidak sebaiknya beli $1 untuk 1 juta? Ya, gitu. Ya beli aja dua-duanya. Ya. Jadi misalnya katakanlah beli tiket gitu ya, 1 tiket harganya 500.000 gitu. Tapi harus ada beli tiket ya. Tapi kalau beli tiket kalau satu aja bisa jadi nggak dapat 1 jutanya. Ya. Ya beli aja dua-duanya. Harganya 1 juta. Impas kan, draw gitu. Dengan kata lain, kata Pascal, apakah Anda berani bertaruh bahwa Tuhan tidak ada? Ya kalau berani ya nggak apa-apa. Ya berani. Jadi karena itulah makanya secara argumentasi memang 50-50 memang. Ya, imbang, draw. Nah, karena itulah pada akhirnya tugas kita adalah memberitakan Injil. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mengubahkan orang menjadi percaya. Sebagai saksi kita dipanggil untuk setia dan kompeten untuk menyampaikan kebenaran dan keindahan Injil, serta meneladankan Kristus sebagai terang dunia yang sejati. Itu aja. Jadi saya percaya bahwa cara yang paling efektif adalah memberitakan Injil. Dan orang yakinkan itu karena kuasa Injil. Tentu saja tantangannya bagi kita yang penting jangan sampai orang nggak percaya karena kebodohan kita berargumentasi itu aja. Karena kekonyolan kita, karena kita terlalu fanatik, karena kita nggak terbuka, karena kita dogmatis, karena kita malah yang menghalang-halangi orang untuk melihat bahwa ada kemerdekaan dalam Injil. Ya, jadi karena itu teman-teman, kalau bertemu dengan free thinker, ya bersahabat dengan mereka, kasihi mereka, nikmati diskusinya, ajak mereka untuk melihat bahwa baik argumentasi yang mendukung free thinker itu juga argumentasi yang baik. Jangan bilang itu bego itu semua, enggak. Argumentasi yang baik. Tapi argumentasi yang mendukung teisme juga adalah argumentasi yang baik. Gak mungkin satu tradisi yang sudah beribuan tahun yang mengakumulasi hikmat hidup manusia berisi hal-hal yang remeh-temeh, tidak bermakna dan buruk gitu ya. Jadi ya sudah, kita berteman kalau memang nggak bisa percaya ya nggak apa-apa. Kita nikmati persahabatannya, kita beritakan Injil, kita doakan mereka. Kalau mereka memang adalah orang pilihan Tuhan, kalau kita mau pakai Calvin sekarang ya, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi dia untuk datang kepada Kristus. Gitu kira-kira. Thank you Christian. Ya, sekarang kita kalau mau ngobrol-ngobrol boleh. Sorry, ini kepanjangan saya ngomongnya, terlalu asik saya. Nggak tahu saya asik sendiri atau juga kalian asik mendengarkan ya. Seru Kak, seru. Thank you. Ya. Saya cek ini sih menarik yang bagian dogmatis itu. Kadang saya ketemu teman yang free thinker, bukan kadang sih, yang salah satu teman free thinker yang dekat gitu ya. Yang dia respect itu interestingly, oke, jadi pemahamannya misalnya orang free thinker kayak dia gitu. Saya karena merasa orang Kristen ya dogmatis. Kata dogmatis itu sebetulnya cukup susah dipahami sebenarnya. Dogmatis, bahasa gampangnya sebenarnya menghidupi pemikiran orang lain gitu. Jadi mengikuti pemikiran gereja tanpa ngerti kenapa ngikuti pemikiran itu. Jadi ngikuti pemikiran itu tanpa punya dasar yang kuat. Jadi nggak menjadikan dogma itu pikiran dia sendiri intinya. Nah, ketika kita ngebuka pemahaman kita soal dogma itu, buat mereka jadi nggak dogmatis lagi. Jadi bukan orang yang dibelenggu dengan pemahaman orang lain, tapi memang pemahaman kita yang kita pahami. Saya pikir sih saya suka pikirnya itu kayak gimana sih caranya supaya orang Kristen bisa nggak dogmatis gitu ya. Ya cara paling sederhana sih ya mungkin ngelihat Jumat mula-mula, pelajari sejarah gereja gitu katanya. Karena semua Jumat mula-mula itu saya pikir sih semua mereka tuh free thinker gitu karena mempunyai pemikiran mereka yang berbeda dengan pemikiran orang Yahudi waktu itu. Karena kan sebenarnya orang Kristen orang Yahudi juga. Dilihat orang Romawi sebagai orang Yahudi juga, cuma orang Yahudi agak beda gitu. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman mereka sendiri setelah ya diajar para rasul dan juga bersama-sama dengan Yesus gitu ya. Mereka punya pemahaman yang baru soal. Jadi saya pikir ya cara orang Kristen supaya kita nggak dogmatis ya satunya sih kalau saya lihat cara praktis ya begitu sih.
ngelihat sejarah gereja, ngelihat sejarah kenapa seorang Kristen mula-mula bisa percaya dengan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Yahudi waktu itu gitu ya. Ya. Nah, pemikiran begini ini cukup menolong sih. Thank you kan. Ya setuju memang Kak Miko ya. Jadi memang ada asumsi gitu ya bahwa orang yang beragama itu, dan memang betul juga ada banyak orang yang beragama yang begitu ya, hanya sekedar apa namanya, kalau aku bilang parroting gitu ya, membeo gitulah ya, mengulang apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan itu memang secara intelektual, bukan hanya dalam agama, dalam dunia sains juga gitu kan. Itu kan orang yang katakanlah copy paste gitu ya, itu kan jelek sekali itu copy paste, itu copy paste ya. Dan parroting itu kan tanda orang yang nggak dewasa, anak-anak gitu kan, anak-anak yang gitu, kekanak-kanakan gitu. Sementara orang dewasa harus bisa berpikir sendiri gitu. Jadi ya kita harus jelaskan, justru memang dalam iman Kristiani kita diajarkan untuk berpikir sendiri, karena paling jelas pengakuan iman kita nggak pernah dikatakan kami percaya, tapi aku percaya, jadi harus aku. Ya, aku harus memutuskan untuk diriku sendiri bahwa aku memang percaya, bukan karena orang tuaku, bukan karena pendetaku, tapi karena aku telah memutuskan bahwa itu memang benar. Nah, ini yang disebut dengan gini ya, kalau pemikir postmodern ya, Paul Ricoeur bilang begini, sebenarnya yang harus mulai dipelajari oleh orang free thinker ya, yang disebut dengan second naivete ya, kenaifan kedua. Jadi kenaifan kedua itu adalah setelah melewati critical thinking. Dan second naivete itu penting. Jadi ada kenaifan, ada critical, ada setelah critical second naivete namanya. Ya, jadi itu after critical thinking ya, after critical thinking juga. Ya, jadi second naivete itulah yang memungkinkan kita untuk menghargai tradisi gitu, tradisi yang tidak diterima sebagai pengulangan semata, tapi tradisi yang hidup, tradisi yang terus-menerus melewati proses pemahaman dan interpretasi serta passing down with fresh insight, gitu. Tapi tidak membuang old wisdom. Ya, old wisdom. Kenapa kita harus memulai dari nol lagi? Hidup sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, padahal sudah ada katakanlah harta benda ribuan tahun yang telah dimiliki. Tanpa menyangkal bahwa memang ada agama yang sekedar bukan hanya dogmatisme ya, bukan hanya dogmatis, tapi juga melakukan indoktrinisasi ya. Tapi kita harus mengatakan bahwa dogmatisme dan indoktrinasi itu bukan unik agama, tapi itu unik manusia. Ya, lihat aja di Korea Utara kan juga ada dogmatisme dan indoktrinisasi ya sampai sekarang. Jadi bahkan nggak ada agama di sana kan. Ya, jadi itu bukan karakteristik agama, itu karakteristik manusia itu. Ya, bahkan di perusahaan kita juga ada itu. Ya, produk ini yang paling keren gitu, di dogmatis gitu. Ya, jadi itu adalah lebih ke arah ekspresi daripada power, daripada ekspresi daripada agama. Tanpa kita harus menyangkal bahwa memang banyak agama yang seperti itu. Thank you, Kak Joshua. Ya, betul sekali. Jadi memang kalau kita lihat jemaat mula-mula ya itu the earliest period of traditioning itu adalah melibatkan reinterpretation of old Judaism gitu kan. Apa artinya pengorbanan? Misalnya Ibrani aja. Apa artinya pengorbanan korban itu kan? Kalau strict hanya PL, yang menebus itu ya darah korban itu, darah domba itu yang menebus. Tetapi kalau dari Ibrani kan yang menebus bukan darah domba, tapi darah Kristus yang diberitakan atau katakan didramaturgikan gitu ya. Itu kan liturgi, tapi didramaturgikan, dinarasikan, apalah istilahnya itu, diproklamasikan kalau bahasa orang Presbyterian, bahasa Calvinis ya, bahwa diproklamasikan lewat itu ritus pengorbanan
domba dan kambing ya, khususnya apa itu namanya kambing hitam ya. Apa bahasa Inggrisnya kambing hitam? Black goat ya, scapegoat ya, scapegoat. Itu kan ada itu scapegoat ya dalam perjanjian lama ya. Oke, iya. Ya, thank you Bang Denny untuk sharing-sharingnya juga ya buat komennya dari Jos. Mungkin